Halo semuanya, kembali lagi di video perkuliahan sistem basis data. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan perintah DDL, di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana caranya membuat sebuah tabel, dan di video kali ini kita akan mengenal fungsi lain dari DDL, yakni fungsi untuk melakukan perubahan terhadap atribut ataupun kolom yang ada di dalam tabel kita. Nah, di video kali ini kita juga akan belajar cara untuk menghapus sebuah tabel. Oke, di mana untuk menggunakan perintah alter tabel. Ini adalah sebuah perintah yang kita gunakan untuk melakukan modifikasi terhadap sebuah tabel. Nah, di dalam alter table kita bisa melakukan modifikasi terhadap beberapa hal. Kita bisa melakukan modifikasi dengan tujuan menambahkan kolom baru, atau kita bisa melakukan perubahan kolom dengan menggunakan perintah modify, dan kita juga bisa melakukan penghapusan kolom dengan menggunakan perintah drop kolom. Nah, kita akan mulai yang pertama untuk menambahkan sebuah atribut baru di dalam sebuah tabel yang ada. Misalkan di sini sebelumnya kita sudah punya satu buah tabel user login, di mana di dalam tabel user login itu ada atribut berupa username, password, lalu kemudian ada employee number. Di mana pada bagian daripada user login yang ada, di sini saya mau menambahkan satu buah atribut baru, yakni email, ke dalam user login. Di mana untuk menambahkannya, kalian bisa menggunakan perintah alter, kemudian table, diikutin dengan nama tabelnya, di mana di sini nama tabelnya adalah user login. Lalu kemudian untuk menambahkan kolom, kalian bisa menambahkan perintah add, lalu kemudian kalian bisa masukin apa nama kolom yang baru. Misalkan di sini saya akan tambahkan email. Lalu kemudian kalian bisa masukin tipe datanya. Misalkan email di sini menggunakan varchar 30. Jika udah, kalian tinggal tambahkan titik dan koma. Kalau misalkan kalian tidak melakukan penambahan not null, maka kolom ini akan secara otomatis itu diperbolehkan kosong. Kita coba eksekusi, dan di sini query-nya udah berhasil dieksekusi. Kita tinggal lihat apakah sekarang strukturnya user login udah berubah atau tidak. Nah, di sini sudah ada tambahan satu struktur baru, yakni struktur email yang kita perbolehkan kosong. Yang mana kalau kita coba untuk melakukan ini, kita coba lakukan eksekusi kembali. Di sini ada satu kolom email yang masih kosong sampai saat ini. Oke, nah itu adalah untuk menambahkan kolom. Lalu kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan perubahan kolom dengan menggunakan perintah modify di dalam alter table. Di mana misalkan dari struktur tabel user login yang ada, misalkan di sini kita punya username yang panjangnya adalah 12, password adalah 16. Di mana kita ingin merubah panjang daripada password, yang mana sebelumnya itu password diperbolehkan 16, kita pengen lebih lebar lagi passwordnya atau lebih panjang, sehingga kita akan lakukan modifikasi password ini untuk varchar-nya berubah menjadi 20. Maka kalian bisa gunakan perintah yang sama dengan yang di atas, yakni kalian bisa gunakan alter table, diikutin dengan nama tabelnya adalah user login. Lalu kemudian untuk melakukan modifikasi, kalian bisa tuliskan modify. Oke, kemudian spasi nama kolom yang akan kita modifikasi.
Di sini saya akan lakukan modifikasi terhadap password. Lalu kemudian kalian bisa masukkan tipe data yang baru. Oke, di mana di sini untuk password tipe datanya yang baru adalah varchar. Kemudian tipe datanya kita mau buat dia sebanyak 20 karakter. Maka ini tinggal kalian eksekusi. Oke, lalu kemudian kita tinggal cek kembali struktur daripada si user login. Di sini passwordnya sudah berubah panjangnya, yang sebelumnya jadi dari 16 ini menjadi 20. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan modifikasi dari sebuah tabel, terkhusus ketika kita ingin membesarkan atau mengecilkan panjang daripada sebuah data, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mengisikan data user login. Di mana pada data user login di sini rata-rata memiliki sekitar 9 digit karakter password. Nah, ketika kita lakukan modifikasi password dengan panjang yang lebih kecil dari rata-rata jumlah karakter dari masing-masing password, tentunya ini akan mengakibatkan masalah yang cukup serius pada datanya kita. Misalkan di sini contoh saya akan coba untuk merubah password jadi 5 karakter. Oke, ini akan mengakibatkan kesalahan pada tabelnya sehingga MySQL ini menolak perubahan yang ingin kita lakukan. Oke, kenapa? Karena di sini kita sediakan slotnya menjadi 5, sementara di dalam versi data aslinya di sini jumlahnya itu ada sekitar 9. Dan untuk melakukan alter table seperti ini, maka kalian perlu terlebih dahulu untuk melakukan yang namanya adalah DML dengan memodifikasi password yang ada. Mungkin kalian bisa lakukan pemotongan digit karakter yang ada, atau kalian bisa menginformasikan kepada user untuk kemudian merubah passwordnya supaya tidak terlalu panjang. Lalu kemudian kalian bisa melakukan perubahan dari jumlah karakter varcharnya. Oke, itu juga berlaku untuk email. Ketika email kalian tambahkan dengan membuat emailnya itu tidak boleh kosong, maka nantinya juga akan timbul error. Dimana ketika pertama sekali kita membuat tambahan kolom baru, maka kolom baru ini akan secara otomatis itu diisi dengan 0. Sehingga salah satu cara mensiasatinya adalah dengan memberikannya nilai default. Nanti kita akan pelajarin gimana caranya memberikan nilai default pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan penghapusan sebuah kolom. Misalkan ternyata setelah kita pelajarin, ternyata kolom email yang ada di sini yang baru kita buat itu ternyata tidak relevan karena email sendiri sudah ada di dalam tabel employee. Ini udah ada kolom email. Jadi di sini kita mau lakukan penghapusan. Cara untuk melakukan penghapusan kita sama saja seperti sebelumnya. Kita akan gunakan alter table. Yang berbeda adalah di sini kita akan menggunakan drop, bukan menggunakan modify ataupun add. Kita akan gunakan alter table user login. Lalu kemudian kita akan tambahkan perintah drop, lalu kemudian drop kolom. Lalu kemudian silakan tuliskan nama kolomnya. Misalkan yang mau saya drop adalah kolom email. Maka saya tuliskan seperti ini dan saya eksekusi, maka saya tinggal menampilkan informasinya kembali dan di sini atribut email sudah nggak ada lagi. Oke, dan ketika kita lakukan query, di sini juga atribut emailnya juga akan hilang. Nah, itu adalah seputar alter dan ada satu lagi alter yang bisa kita lakukan di sini, di mana kita juga bisa melakukan penghapusan ataupun kita bisa melakukan penambahan primary key dari tabel yang kita. Di mana sintaksnya kurang lebih sama. Misalkan kita lakukan modifikasi primary key. Oke. Nah, perintahnya kurang lebih sama, kita akan pakai alter juga. Kita akan pakai alter table untuk user login. Hanya saja perbedaannya di sini kita akan coba terlebih dahulu kita akan coba drop primary key-nya.
Oke, sehingga yang sebelumnya primary key-nya adalah di username, kita coba describe dulu. Nah, di sini primary key-nya adalah di username. Ketika kita melakukan penghapusan primary key, oke, nah ini saya copy dulu. Kita coba eksekusi. Oke, di sini kita drop primary dan ketika kita coba lihat kembali di sini primary key-nya udah empty. Artinya tabel kita udah nggak punya lagi primary key. Nah, kalau misalkan kita mau lakukan pengubahan daripada primary key yang ada, misalkan kita mau tambahkan primary key-nya adalah username dan employee number, maka kalian bisa gunakan perintah alter, kemudian table, kemudian user login. Lalu kemudian untuk menambahkan primary key, kalian bisa tuliskan add primary key. Oke, lalu kemudian buka kurung, kalian tinggal masukin field mana yang ingin kalian tambahkan primary key-nya. Misalkan di sini saya akan tambahkan username dan employee number sebagai primary key-nya. Oke, kalau udah tinggal kasihkan titik koma, lalu kemudian kalian tinggal eksekusi aja perintahnya. Nah, kita coba tampilin describe-nya. Di sini secara otomatis username dan employee number itu akan jadi primary key. Oke, nah itu lalu kemudian salah satu fungsi terakhir dari yang namanya DDL itu adalah fungsi untuk melakukan penghapusan tabel. Nah, di mana untuk melakukan penghapusan tabel kalian bisa gunakan perintahnya adalah drop table, kemudian diikutin dengan nama tabelnya. Misalkan di sini saya akan hapus saja tabel user login, maka kalian bisa tuliskan drop table kemudian user login. Oke, dan ini ketika dieksekusi maka tabelnya atau tabel user login itu akan hilang. Kita coba describe di sini dia tidak lagi menemukan adanya tabel user login dari classic modelnya kita.